Awal Faiz Mansur, Mahmud Ayub, Saskia Julita Putri Ananda, Kamila Cahaya, Muhammad Rivaldo, Dimas Prasetyo. dan ya kami akan menyampaikan materinya. Menjelaskan mengenal gambar teknik otomotif. Dalam bidang otomotif, gambar teknik merupakan representasi visual yang digunakan untuk mendesain, merancang, dan merakit komponen serta sistem kendaraan. Gambar teknik berfungsi sebagai alat komunikasi bagi insinyur, teknisi, dan pekerja pabrik dalam memahami detail spesifik dari berbagai bagian kendaraan. Gambar teknik otomotif mencakup berbagai pandangan, dimensi, dan toleransi dari setiap komponen, serta penggunaan simbol dan notasi standar untuk menggambarkan elemen-elemen seperti baut, mur, roda, gigi, sistem listrik, dan lainnya. Kejelasannya dan ketetapan gambar teknik sangat penting untuk memastikan bahwa semua informasi teknis disampaikan dengan akurat dan dapat dipahami dengan baik, sehingga kendaraan dapat dirancang, diproduksi, dan dirakit sesuai dengan spesifik yang ditetapkan. 1. Peralatan gambar teknik. Awalnya gambar teknik dibuat dan atau diukir pada belahan batu. Sekarang gambar sudah menggunakan pensil, kertas, penggaris, bahkan sekarang gambar sudah menggunakan aplikasi komputer. Untuk memperoleh gambar teknik yang baik, tentunya diperlukan peralatan gambar yang baik pula. Berikut ini beberapa alat yang digunakan untuk membuat suatu gambar teknik secara manual. Kertas gambar. Kertas gambar adalah bidang permukaan yang digunakan untuk membuat gambar. Terdapat beberapa macam kertas gambar yang dapat digunakan seperti kertas putih, kertas kalkir, dan sebagainya. Dalam pembuatan gambar teknik, ukuran kertas dan pensil garis tepi merupakan elemen penting yang harus mematuhi standar yang berlaku. Berikut ini tabel ukuran kertas gambar beserta garis tepi yang digunakan dalam gambar teknik otomotif. Tabel ukuran kertas gambar dan posisi garis tepi. Ukuran A0, A1, A2, A3, A4, dan A5. Lebar 841 mm, 549 mm, 420 mm, 297 mm, 210 mm, 148 mm, panjang 1189 mm, 841 mm, 549 mm, 420 mm, 297 mm, 210 mm, sisi kiri 20 mm, 20 mm, 20 mm, 20 mm, 20 mm, garis tepi sisi kanan, atas, dan bawah 10 mm, 10 mm, 10 mm, 10 mm, 5 mm, dan 5 mm. Pena gambar, pensil gambar, dan penghapus. Pensil gambar berfungsi untuk membuat goresan pada bidang gambar atau kertas gambar, sedangkan penghapus untuk menghapus goresan dari pensil pada bidang atau kertas gambar. Pensil gambar yang banyak digunakan saat ini ada dua macam, yaitu pensil batang dan pensil mekanik. Pensil batang mempunyai ciri-ciri yaitu antara isi pensil dan batang pensil nyatu, sehingga dalam penggunaan harus sering dirawat untuk mendapatkan hasil dengan ketebalan tertentu. Akibat dari rawatan tersebut, batang pensil ini akan habis bersama isinya. Pensil mekanik mempunyai ciri-ciri yaitu antara batang dan isinya terpisah. Penggunaan pensil ini tinggal mengisi isi pensil yang berbentuk seperti lidi yang disesuaikan dengan tingkat ketebalan dan kekerasan pensil. Pensil gambar mempunyai kode kekerasan yang digunakan dalam menggambarkan lebih jelasnya. Lihat tabel berikut. Lunak 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B. Sedang B, HB, F, H, 2H, 3H. Keras 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, 9H. Untuk keterangan, H sama dengan H, B sama dengan black, HB sama dengan hard black, F sama dengan frame. Pena gambar atau drawing. Pena gambar berfungsi untuk menampilkan garis gambar yang lebih jelas dibandingkan pensil. Pena yang populer digunakan saat ini adalah Rapiado. Rapiado adalah pena yang mempunyai ukuran dalam menghasilkan garis sesuai dengan standarisasi gambar. Beberapa ukuran pena Rapiado diantaranya 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,8,
1,2. Penggunaan rapiado tersebut disesuaikan dengan tebal garis yang akan dibuat. Jangka adalah alat gambar tadi yang memiliki fungsi untuk membuat lingkaran baik menggunakan pensil maupun pena. Jangka memiliki dua kaki, salah satunya terbuat dari logam runcing yang diperkuat dengan skrup kaki lainnya. Dapat diisi dengan pensil trackpen, jarum jangka untuk membagi atau mengukur, atau dapat diisi dengan jangka tusuk. Bagian-bagian dari jangka dapat dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya adalah penggaris. Penggaris adalah alat untuk membuat garis lurus maupun garis lengkung. Berikut jenis-jenis penggaris yang umum digunakan untuk menggambar teknik. 1. Penggaris lurus. Penggaris lurus sangat efisien digunakan untuk membuat garis yang panjang, seperti garis tepi atau garis benda yang panjang. 2. Penggaris segitiga. Selain untuk membuat garis lurus, pergarisan ini digunakan untuk memastikan sudut pertemuan garis untuk tepat. Segitiga terdiri atas dua macam, yaitu penggaris siku sama kaki, penggaris siku dengan sudut 60 derajat. 3. Penggaris T. Penggaris T digunakan untuk membuat garis lurus sejajar. Menggunakan penggaris ini memungkinkan membuat garis sejajar, baik vertikal maupun horizontal. Caranya adalah menggeser kepala dari batang T tersebut pada sisi meja gambar. 4. Penggaris busur derajat. Penggaris busur derajat dapat digunakan untuk membuat gambar dengan derajat tertentu. Busur ini berbentuk tengah lingkaran atau 0 derajat hingga 180 derajat. 5. Penggaris mal. Mal merupakan salah satu peralatan teknik yang berfungsi untuk membuat pola-pola tertentu seperti garis melengkung, huruf, dan pola-pola sulit lainnya. Gambar merupakan salah satu peralatan gambar yang bisa digunakan sebagai alat dalam menggambar teknik. Meja gambar yang baik harus mempunyai permukaan yang rata dan garis tepi yang lurus. Adalah alat gambar modern. Dalam perkembangan teknologi, aktivitas menggambar mengalami perkembangan yang sangat besar. Sekarang menggambar dapat menggunakan komputer yang mempunyai spesifikasi tertentu. Menggambar dengan komputer sering disebut dengan istilah komputer aided decision atau CAD. CAD dapat digunakan untuk menggambar 2 dimensi dan 3 dimensi. Selanjutnya, standar internasional ISO. ISO berfungsi sebagai badan standar internasional yang bertujuan untuk mengembangkan dan menerbitkan standar yang dapat diterima secara global dan berbagai bidang termasuk teknologi, industri, lingkungan, dan layanan. Aturan standar yang disebut ISO digunakan untuk memudahkan hubungan perdagangan nasional dan internasional, memudahkan komunikasi dan sebagai petunjuk praktis dalam bidang teknik. Contoh standar yang sering digunakan dalam menggambar teknik sebagai berikut. 1. Garis gambar. Terdapat macam-macam garis pada gambar teknik. Teknik masing-masing garis memiliki arti dan fungsi tersendiri. Oleh karena itu, penggunanya harus sesuai dengan maksud dan tujuan. Angka dan huruf. Penulisan huruf dan angka dalam menggambar teknik tidak hanya penting untuk estetika, tapi juga untuk memastikan bahwa informasi terisi disampaikan dengan jelas dan akurat. Dalam penulisan huruf dan angka pada gambar teknik sendiri ada standarisasinya. Penulisan huruf dan angka diatur sebagai ISO 3098 atau 11974. Berikut standar penulisan huruf dan angka. A. Jarak antar huruf satu dengan huruf lainnya. B. Jarak antara tinggi huruf ditambah jarak huruf di atasnya. C. Tinggi huruf kecil. D. Tebal huruf atau angka. E. Jarak spasi antara angka. H. Ketinggian huruf atau angka. Berikut ini cara menentukan tinggi huruf dan angka. A. Perbandingan huruf tipe A. D sama dengan H per 14. B. Perbandingan huruf tipe B. D sama dengan H per 10. Pembuatan tiket gambar dapat dilihat pada gambar berikut. B. Persiapan gambar teknik.
otomotif. 1. Konstruksi geometris. Konstruksi geometris adalah garis sudut, lingkaran, dan lain sebagainya. Fungsi konstruksi geometris adalah untuk membantu dalam menyelesaikan gambar teknik, dan dengan ada konstruksi geometris dapat menghasilkan bentuk yang sangat rapi dan presisi. Bentuk konstruksi geometris sederhana antara lain konstruksi garis, sudut, lingkaran, dan bidang. 2. Jenis pandangan pada gambar teknik. Jenis pandangan dalam gambar teknik digunakan untuk memudahkan pembacaan gambar, pandangan depan, dan gambar. Proyeksi gambar. Proyeksi merupakan suatu aturan yang digunakan untuk mempresentasikan gambar teknik. Fungsinya adalah gambar dan informasi pada gambar tersebut dapat dipahami oleh semua orang yang di berbagai negara, sehingga informasi yang akan disampaikan melalui gambar dapat tersampaikan dengan baik. Proyeksi gambar harus dimengerti antara pembuatan gambar dan yang membaca gambar dengan aturan yang sama dari ukuran dan skala. Proyeksi piktoral adalah proyeksi yang menampilkan gambar benda yang mendekati bentuk dan inkarnasinya. Gambar benda tersebut berupa 3 dimensi dan menggunakan pandangan tunggal. Keunggulan dari proyeksi piktoral yaitu benda kerja lebih mudah dimengerti dan dibandingkan proyeksi ortogonal. Jenis proyeksi piktoral yang digunakan dapat dibedakan menjadi 6 jenis berikut. Proyeksi aksonometri adalah gambar dengan memiringkan benda terhadap bidang proyeksi. Muka benda tersebut terlihat seperti benda aslinya. Proyeksi isometri menyajikan benda dengan jelas. Pada proyeksi ini tidak ada garis sumbu yang diperpendek atau diperkecil. Semua panjang sumbunya menggambarkan ukuran asli dari benda yang digambarkan pada sumbu X banding Y banding Z dengan jarak sumbu 110 derajat. Proyeksi aksonometri biasanya gambar seperti ini, dan proyeksi isometri seperti ini. Ketiga, proyeksi dimetri membandingkan sumbu X banding Y banding Z adalah 1 banding setengah banding 1 dengan pemiringan sisi 7 derajat terhadap sumbu X dan 40 derajat terhadap sumbu Y, sehingga garis yang tumpang tindih dari proyeksi isometri tidak terlihat lagi. Proyeksi trimetri. Proyeksi trimetri adalah proyeksi yang menyajikan rasio panjang sumbu yang berbeda dengan perbandingan garis sumbu X banding Y banding Z sebesar 9/10 A banding setengah banding A banding A. Proyeksi trimetri biasanya gambarnya seperti ini. Proyeksi trimetri seperti ini. Proyeksi miring gambarnya seperti ini. Proyeksi miring adalah proyeksi gambar di mana garis pada proyeksi tidak tegak lurus terhadap bidang proyeksi namun membentuk sudut miring. Permukaan depan objek pada gambar ditempatkan dengan bidang kerja proyeksi, sehingga bentuk permukaan depan objek pada gambar ditempatkan dengan bidang kerja proyeksi, sehingga gambar bentuk permukaan depan objek tergambar seperti sebenarnya. Apabila panjang objek pada proyeksi sama dengan panjang sebenarnya, maka disebut proyeksi miring kavalir. Sedangkan untuk panjang objek pada proyeksi yang dipendek disebut dengan proyeksi miring kabinet. Dan gambar pada proyeksi miring memiliki basis sumbu 0 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Proyeksi perspektif adalah proyeksi vektorial dengan kesan visual yang menyerupai gambar sebenarnya, namun cara menggambarkan proyeksi yang perspektif cukup rumit, khususnya pada bagian yang kecil. Pada proyeksi perspektif tampilan gambar diatur menurut panjang, lebar, dan kedalamannya. Proyeksi perspektif menggambarkan menggunakan penyajian pandangan yang menggunakan garis pandangan pada satu titik atau lebih sebagai pusat pandangan. Proyeksi ortogonal. Proyeksi perspektif biasanya gambarnya seperti ini. B. Proyeksi ortogonal. Proyeksi ortogonal adalah gambar proyeksi dengan bidang proyeksi yang tegak lurus terhadap proyeksinya. Pada proyeksi ortogonal
terdapat beberapa sudut pandang, yaitu pandangan depan, pandangan atas, pandangan samping, dan proyeksi vektorial. Secara umum, proyeksi ortogonal terbagi menjadi dua jenis, yaitu proyeksi Eropa dan proyeksi Amerika. Proyeksi Eropa, proyeksi kuadran. Proyeksi Eropa adalah proyeksi yang letaknya terbalik terhadap arah pandangannya. Contoh proyeksi Eropa dapat dilihat di gambar berikut ini. Proyeksi Amerika adalah proyeksi sudut ketiga yang letak ini dari bidang benda yang sama dengan arah pandangannya. Pada proyeksi Amerika, sisi yang dapat digambar atau diproyeksikan adalah sisi atas, kanan, dan depan atau utama. Berikut contoh proyeksi Eropa dan proyeksi Amerika. Petunjuk ukuran sangat penting dalam gambar. Teknik ukuran dapat mempermudah dan memperjelas dalam pengerjaan benda kerja. Dalam penunjukan ukuran gambar perlu memperhatikan hal seperti berikut. Satuan ukuran ditulis dengan angka dalam satuan yang sama, misal milimeter atau sentimeter. B. Garis bantu penunjuk ukuran biasanya digambar tegak lurus dengan bagian yang diberi nilai ukuran. C. Garis penunjuk ukuran menggunakan garis tipis yang diakhiri tanda anak panah. Ada kalanya dalam memberikan penunjuk tanda panah, garis bantu dan ukuran sering kurang tepat sehingga dibutuhkan penunjukan ukuran dalam gambar taktik. Bicolor, warna kabel. Anak kabel dan rangkaian kelistrikan dibedakan berdasarkan fungsinya untuk memudahkan penelusuran kerusakan. Setiap produsen kendaraan memiliki standar warna kabel yang berbeda, dengan setiap warna memiliki makna dan arti tertentu. Pemahaman terhadap kode warna kabel yang juga digunakan oleh produsen atau merek kendaraan menjadi penting bagi teknisi otomotif. Blok dan jaring relay adalah tempat di mana konektor kelistrikan otomotif ditemukan dan dikelompokkan. Keduanya berbentuk kotak. Perbedaannya terletak pada adanya printed circuit board atau papan cetak sirkuit pada Johnson block. Dan Johnson relay memiliki beberapa komponen seperti rel, string, push, dan passable link. Umumnya kode home point ditambahkan dengan tanda segitiga. Di dalamnya terdapat huruf dan angka yang menunjukkan letak posisi dari ground point. Untuk ground point adalah titik penyambungan ground body. Ground point adalah titik penyambungan ground body. Penyambungan kabel massa dari terminal negatif baterai ke seluruh bodi kendaraan. Pada rangkaian kelistrikan otomotif, umumnya kode ground point dilambangkan dengan tanda segitiga. Di dalamnya terdapat huruf dan angka yang menunjukkan letak posisi dari ground point. Split point. Split point. Titik penyambungan atau simbol adalah elemen kunci dalam dunia elektronika dan sistem listrik. Pada wiring diagram, split point digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih kabel listrik secara permanen dan menciptakan sambungan yang kokoh dan tahan lama. Gambar disambung menunjukkan contoh gambar dari split point. Simbol komponen kelistrikan otomotif. Simbol listrik dan elektronik dalam otomotif sangat beragam dan digunakan oleh setiap produsen kendaraan. Simbol-simbol ini dirancang untuk menjelaskan fungsi dan hubungan komponen elektronik dalam kendaraan. Penggunaan simbol-simbol ini membantu teknisi dan mekanik dalam kendaraan dengan lebih efisien. Berikut simbol umum yang digunakan dalam dunia otomotif. 1. Baterai, yaitu simbolnya sebagai berikut. Yang kedua, kapasitor, yaitu simbolnya sebagai berikut. Yang ketiga, ada chip regulator, yaitu simbolnya sebagai berikut. Selanjutnya yaitu ada
circuit breaker, yaitu simbolnya sebagai berikut. Ada diode, simbolnya sebagai berikut. Setelah itu ada diode Zener, yaitu simbolnya sebagai berikut. Kemudian ada distributor AI, yaitu simbolnya sebagai berikut. Ada phase visible light, yaitu simbolnya sebagai berikut. Ada ground, yaitu simbolnya sebagai berikut. Selanjutnya ada relay. Relay ada dua, yaitu relay normally closed and normally open, yaitu sebagai berikut. Yaitu berikutnya bandwidth itu ada dua. Satu single fragment and double fragment, yaitu simbolnya sebagai berikut. Selanjutnya ada hub, yaitu simbolnya sebagai berikut. Yaitu selanjutnya ada active coil, yaitu simbolnya sebagai berikut. Ada light, simbolnya sebagai berikut. Ada light emitting diode, yaitu simbolnya seperti ini. Selanjutnya ada meter analog, yaitu simbolnya seperti ini. Lanjutnya ada meter digital seperti ini. Lanjut ada motor, simbolnya seperti ini, and speaker, simbolnya seperti ini. Habis itu ada switch manual normally on, yaitu simbolnya sebagai berikut. Nah, selain itu ada rel double throw sebagai berikut. Terus ada resistor sebagai berikut. Ada resistor variable or delta, yaitu sebagai berikut. Ada resistor tempered, yaitu sebagai berikut. Ada sensor thermistor, yaitu sebagai berikut. Ada sensor analog speed, yaitu simbolnya seperti ini. Kemudian ada short pin, yaitu simbolnya seperti ini. Ada solenoid, yaitu simbolnya seperti ini. Dan masih ada lagi, yaitu switch manual normally closed, yaitu simbolnya seperti ini. Switch double throw, simbolnya seperti ini. Terus ada switch ignition, simbolnya seperti ini. Ada switch Weaver pack, simbolnya seperti ini. Ada transistor, simbolnya seperti ini. And virus not connector, yaitu simbolnya seperti ini. Dan ada satu hal lagi, yaitu spider, simbolnya seperti ini.